Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu semua itu karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan buat kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan Kau menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami masing-masing. Biarkan kami bisa berkonsentrasi dan dengan sepenuh hati mendengarkan isi hati Tuhan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah jalan ke atas adalah ke bawah. Temanya, jalan ke atas adalah jalan ke bawah. Itu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1-12. Namun ayat kuncinya diambil dari Efesus 4 ayat 1-2. Sebab itu aku menasihati kamu, aku, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang memiliki definisi yang sangat jelas tentang apa arti kebesaran. Dunia berkata, yang besar adalah yang berkuasa. Yang besar adalah yang memiliki posisi. Yang besar adalah yang memiliki pengaruh. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin banyak orang yang melayani dia. Itu adalah realita. Itulah sebabnya mengapa setiap kita ingin menjadi kepala, bukan ekor. Kenapa kita pengen naik, bukan turun. Kenapa setiap orang belajar keterampilan, pergi studi, sekolah, kuliah, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah realita kita. Saudara-saudara, pada satu waktu ada seorang pemimpin perusahaan besar yang sangat dihormati. Ia memiliki ribuan karyawan dan banyak orang berpikir hidupnya pasti sangat dilayani. Suatu waktu ada seorang karyawan baru melihat sesuatu yang mengejutkan dirinya. Setelah jam kerja selesai, ia melihat direktur perusahaan itu ikut membantu membersihkan ruangan kerja bersama petugas kebersihan. Ya tentu saja karyawan ini menjadi heran dan bertanya kepada pimpinan tersebut, "Pak, bukankah ini pekerjaan staf kebersihan?" Direktur itu tersenyum dan berkata, "Jika saya ingin semua orang di perusahaan ini bekerja dengan hati, maka saya harus menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih atau terlalu rendah untuk dilakukan." Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan kisah tadi, hati kita pasti juga akan tersentuh. Ada orang yang ada di posisi yang tinggi, ia bersedia turun dan melakukan pekerjaan yang dibawa. Saya juga sering mendengar beberapa rekan-rekan kerja saya ketika melihat pimpinan-pimpinan itu ikut bekerja, maka mereka akan mengatakan, ya kita semangat, kerjanya makin semangat karena kita melihat teladan. Saudara-saudara, dunia mengenal pemimpin yang dilayani, tetapi pemimpin sejati adalah pemimpin yang melayani. Dan prinsip ini bukan berasal dari budaya dunia. Ketika kita membaca firman Tuhan, khususnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kita menemukan sesuatu yang berbeda. Dalam pasal 1-3, Paulus menjelaskan identitas kita di dalam Kristus, keselamatan oleh kasih karunia, dan kemuliaan rencana Allah bagi gereja. Namun ketika memasuki pasal keempat, Paulus berkata, hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Artinya, identitas di dalam Kristus harus menghasilkan cara hidup yang berbeda. Dan salah satu nilai yang paling penting dari kerajaan Allah adalah kuasa bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Prinsip ini berasal dari Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata dalam Injil Markus 10 ayat 45, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Inilah prinsip kerajaan Allah. Jalan ke atas adalah jalan ke bawah. Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan prinsip seorang pemimpin yang melayani, cenderung kita akan berpikir bahwa itu, kadang-kadang kita berpikir kita itu bukan pemimpin. Kita berpikir bahwa pemimpin itu adalah mereka yang punya posisi yang tinggi. Kita lupa bahwa setiap kita adalah pemimpin minimal untuk diri kita sendiri.
Kita mungkin juga akan menjadi pemimpin di satu lingkup kecil, mungkin di komunitas kita, mungkin di rumah kita, mungkin di tempat kita ada. Jadi, kata pemimpin di sini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Kita akan masuk dalam 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebesaran dalam kerajaan Allah dinilai dari kerendahan hati. Saya ulangi, poin pertama, kebesaran dalam kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati. Itu diambil dari surat di Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Menariknya, dari firman ini, kerendahan hati itu disebut yang paling pertama. Mengapa? Karena kerendahan hati adalah fondasi kehidupan dalam kerajaan Allah. Tanpa kerendahan hati, pelayanan berubah menjadi ambisi, atau menjadi kuasa, atau menjadi sesuatu yang pribadi. Tetapi dengan kerendahan hati, kuasa itu akan menjadi alat pelayanan. Tanpa kerendahan hati, kepemimpinan berubah menjadi dominasi. Tetapi dengan kerendahan hati, posisi menjadi kesempatan untuk memberkati. Dengan kerendahan hati, posisi menjadi kesempatan untuk melayani. Tanpa kerendahan hati, kuasa berubah menjadi alat untuk mengontrol orang lain. Tapi dengan kerendahan hati, pengaruh menjadi sarana untuk membangun orang lain. Dalam budaya dunia ini, orang naik dengan cara mengangkat dirinya. Tapi dalam kerajaan Allah, seseorang naik dengan cara merendahkan dirinya. Ini adalah kata Yesus dalam Markus 10 ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kita tahu bahwa dalam dunia, kuasa dipakai untuk menguasai. Dalam kerajaan Allah, kuasa dipakai untuk melayani. Saya pribadi melayani di sebuah lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi ini menolong semua masalah kecanduan. Nama lembaganya ada Break to Mission yang ada di Sentul City. Lembaga ini memakai program berjenjang di mana setiap residen kami sebut, orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan datang ke tempat kami, mereka itu harus mengikuti program dari dasar sampai selesai programnya. Dan saya seringkali memberitahu kepada mereka bahwa ketika seorang pecandu datang, biasanya mereka datang dengan kondisi perasaan yang hancur gitu ya. Sudah rendah diri, kemudian merasa nggak berdaya, kehidupannya sudah tidak punya pengharapan. Mereka kadang-kadang ada yang putus asa karena seseorang pecandu seringkali punya keinginan ingin keluar dari kecanduannya. Karena dampak kecanduan yang ditimbulkan itu sudah cukup parah. Nah, yang disebut dengan kecanduan adalah orang itu tahu dampaknya dan sangat buruk dampaknya, tetapi dirinya tidak berdaya untuk keluar dari ketergantungan atau kecanduannya. Oleh sebab itu, banyak yang datang dengan perasaan yang rendah diri. Ketika mereka masuk pertama kali, memang itu masuk programnya masih masa observasi, di mana mereka belum melakukan apa-apa. Selama 1 minggu, kami akan mengamati bagaimana perilaku dia berperilaku. Ya, kita akan melihat apakah kadang-kadang untuk beberapa kasus kecanduan, kadang-kadang bisa muncul masalah-masalah kejiwaan atau gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Sehingga masa observasi ini menjadi penting buat kami untuk mengamati bagaimana sepanjang 1 minggu itu dia berperilaku. Setelah dia keluar dari ruang observasi, maka ia masuk ke jenjang berikutnya. Ia masuk ke posisi orientasi. Dia belum masuk ke dalam program sesungguhnya, tetapi dia masih dalam tahap mengamati program yang ada. Dia melihat tadinya di dalam satu tempat isolasi, tapi setelah itu dia masuk ke ruang ke fasilitas dan dia mulai melihat. Kemudian minggu ketiga baru dia masuk ke dalam program. Nah, biasanya ketika dia ruang isolasi dan masuk dalam masa orientasi, itu selalu didampingi sama satu rekan yang lebih senior atau satu rekan yang mendahului dia, ya, yang udah masuk duluan. Mungkin rekan ini baru masuk, bisa saja dia masuknya baru 2 minggu, bisa masuk aja 3 minggu, 1 bulan. Nah, dia sudah bisa melayani, dia bisa mengajak yang baru ini untuk mengenal situasi yang ada. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk melayani, bahkan ketika ia dalam kondisi hancur, ketika ia mengenal bahwa sebenarnya ada banyak hal yang baik yang bisa dia
beritahukan atau dia bisa berikan, maka hal kecil apapun juga yang namanya kebaikan itu bisa melayani orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa melayani. Sekecil apapun dia, pelayanan ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi mari kita jangan berkecil hati, mari kita sama-sama melihat anugerah Tuhan kepada kita untuk bisa melayani. Kita ambil kesempatan yang Tuhan berikan dimanapun kita berada. Kita mulai memberikan dampak dengan mengizinkan diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Poin kedua adalah jalan Kristus menuju kemuliaan adalah jalan kerendahan. Sekali lagi, jalan Kristus menuju kemuliaan adalah jalan kerendahan. Paulus menjelaskan sesuatu yang sangat dalam. Paulus kepada jemaat Efesus di pasal 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan bahwa Kristus turun terlebih dahulu. Kristus baru kemudian naik ke tempat yang tinggi. Kristus turun terlebih dahulu baru naik ke tempat yang tinggi. Ini bukan sekedar peristiwa teologis. Ini adalah pola kehidupan kerajaan Allah. Meninggalkan kemuliaan sorga, menjadi manusia, hidup di tengah orang berdosa, melayani orang yang lemah, bahkan mati di kayu salib. Karena itu Allah meninggikan Kristus. Prinsip rohani ini sangat jelas. Kemuliaan dalam kerajaan Allah selalu didahului oleh kerendahan hati. Itulah sebabnya jalan Kristus adalah jalan turun, melayani, dimuliakan. Turun, melayani, dimuliakan. Dan itulah juga jalan murid-murid Kristus. Perjalanan pemulihan saya juga pernah menjadi orang yang pernah jatuh dan dalam posisi putus asa, ada di dalam kegelapan, masa kegelapan saya sebut ya. Di mana saat itu saya membutuhkan bantuan. Karena kekecewaan saya pada Tuhan, pada manusia, pada orang-orang Kristen gitu ya. Saya menempatkan pandangan saya yang salah, saya mungkin kurang dewasa dan melihat bahwa orang Kristen itu sama dengan Tuhan sendiri. Ketika saya melihat orang-orang Kristen yang seharusnya sebagai pemimpin-pemimpin yang melayani, pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan, itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, saya kecewa dan saya meninggalkan kekristenan. Saya marah dengan Tuhan dan saya masuk dalam kegelapan itu. Dan memang itu pengalaman yang sangat mengerikan dan saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bangkit dan bisa dipulihkan. Tetapi saya masih ingat ketika masa-masa proses pemulihan saya ada 2 fase yang dimana saya hampir nyerah. Saya hampir meninggalkan proses pemulihan itu. Tetapi yang membuat saya kuat adalah ketika saya memandang pada Kristus, memandang pada salib. Ketika saya udah mau menyerah, saya berdoa, saya berlutut, saya menangis yang kepada Tuhan. Saya mengatakan Tuhan bahwa betapa beratnya apa yang saya alami. Tetapi ketika Kristus memberikan saya pengertian tentang salib, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu memberikan rasa damai, memberikan satu pengertian bahwa sebenarnya apa yang saya alami itu belum apa-apanya dibanding Kristus. Saya itu terlalu cengeng, saya itu terlalu lebay, ya saya itu gampang menyerah. Nah, memang sebagai orang-orang yang terpuruk, yang dibawa itu punya spirit untuk berjuang itu lemah dan itu gampang menyerah. Tapi Kristus satu-satunya yang saya tahu yang menolong saya melewati masa-masa kelam itu. Dunia berkata, naiklah setinggi-tinggi mungkin. Yesus berkata, rendahkanlah dirimu untuk melayani. Poin yang ketiga, kuasa dalam gereja diberikan untuk membangun orang lain. Sekali lagi, kuasa dalam gereja diberikan untuk melayani orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa Kristus memberikan karunia kepada jemaat atau kepada gereja untuk karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi tujuan dari karunia itu bukan untuk meninggikan seorang menjadi pemimpin, bukan untuk memberikan dia sebagai posisi saja, status saja. Paulus katakan adalah untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi bagi pekerjaan pelayanan. Artinya dalam gereja kepemimpinan bukan posisi. Kepemimpinan bukan kehormatan. Kepemimpinan bukan tentang kuasa. Kepemimpinan adalah tentang membangun orang lain. Pemimpin sejati bukanlah orang yang memiliki banyak pengikut, tetapi seorang yang memperlengkapi banyak orang untuk melayani.
Oleh sebab itu, di gereja kita GSJ Bethlehem itu memberikan kesempatan yang sangat luas kepada jemaat untuk bisa melayani. Kita ada departemen P4, DP4, departemen penjangkauan, pelayanan, perawatan, pemuritan, pengutusan. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan sebuah departemen yang memang memberikan kesempatan kepada banyak dari kita-kita untuk bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja. Gereja kita juga adalah gereja sel, di mana gereja itu sangat concern dan sangat menitik beratkan pada setiap kita sebagai jemaat bisa mengambil peranan di dalam sel tersebut. Gereja ingin kita melayani seperti Kristus melayani. Jadi pelayanan di dalam gereja kita bukan hanya oleh para pekerja Injil, ya, bukan pelayanan Injil saja, bukan pastor saja, tapi setiap kita punya kesempatan yang besar untuk melayani. Kebesaran dalam dunia diukur berapa banyak orang melayani kita. Tapi kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dari berapa banyak kita melayani orang lain. Dalam kerajaan Allah, jalan ke atas selalu dimulai dengan turun ke bawah. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, mari saya mengajak kita untuk sama-sama mendaftarkan diri. Nah, di dalam bulan minggu ini, minggu volunteer, ya, minggu volunteer di mana ada namanya COB, Come on Bethlehem, Come on Bethlehem, di mana di situ ada rekan-rekan kita yang siap menunggu setiap kita untuk datang mendaftarkan diri untuk melayani. Ya, mungkin kita merasa kalau kita masih belum terlalu mengerti di bidang apa, bisa datang kepada stand-stand nanti yang dibuka untuk menanyakan kepada rekan-rekan yang melayani seperti apa kerinduan saudara di dalam gereja. Jadi sekali lagi, kita melayani bisa di rumah kita, di keluarga kita. Kita bisa mulai dengan pelayanan-pelayanan kecil, hal-hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan. Mungkin menurut kita itu hal kecil, tetapi mungkin buat keluarga itu adalah sebuah kebersamaan. Tidak peduli sekecil apapun. Mungkin kadang-kadang saya juga ketika kondisi rumah membutuhkan, saya juga sesekali mengepel gitu ya. Itu mungkin pekerjaan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita bisa membantu keluarga, mungkin cuci piring, mungkin mengantar anak, atau mengantar anggota keluarga, mendampingi orang tua. Hal-hal yang mungkin kita anggap biasa saja, tetapi itu bermakna untuk satu keluarga. Dalam gereja, kita ambil kesempatan untuk melayani, bukan karena kita pengen posisi, bukan kita pengen dilihat, bukan karena kita pengen diakui orang lain, tetapi kita mengerti bahwa Tuhan sudah melayani kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kesempatan kita melayani adalah respon kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Dan ketika kita masih bisa melayani, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Karena kita tahu hidup ini adalah milik Tuhan. Setiap saat kita bisa dipanggil. Setiap orang nggak tahu sampai kapan dia akan hidup, kapan dia mati. Jadi saya selalu meyakini ketika saya masih hidup, artinya pekerjaan pelayanan masih membutuhkan saya. Atau saya masih Tuhan izinkan untuk melayani. Memang benar, setiap kita banyak sekali kadang-kadang alasan. Awalnya saya juga merasa saya udah bekerja melayani di lembaga rehab yang menangani para pecandu yang sangat berat. Saya berpikir saya udah gak sekuat melayani lagi karena setiap hari saya udah bekerja melayani. Hari Minggu harusnya saya beribadah dan cukup untuk beristirahat, untuk waktu bersama keluarga. Tapi kejadian lain yang berkata lain ketika gereja mengajak saya untuk terlibat dalam pelayanan. Awalnya saya pengen tolak sebenarnya juga sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Saya merasa saya udah terlalu capek juga. Tapi sekali lagi Kristus yang mengingatkan saya bahwa ketika kesempatan diberikan untuk melayani, bukan semata-mata karena kita mampu, bukan semata-mata karena kita bisa, atau bukan semata-mata karena kita ahli, tapi semata-mata karena kita mau taat. Mungkin kita keberat, mungkin kita merasa tidak mau, tidak sanggup.
Tapi ketika kita mau taat pada Tuhan, maka Tuhan terus akan menuntun kita untuk memperlihatkan bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita juga bisa mengambil peran di masyarakat. Ya, ada begitu banyak di dalam kebutuhan masyarakat, komunitas masyarakat yang membutuhkan bantuan. Situasi kondisi sekarang negara kita juga dalam keadaan yang cukup berat, sehingga hal-hal kecil yang kita bisa berikan jikalau Tuhan menyampaikan atau membukakan juga kita bisa mengambil peran. Ya saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah renungan firman pada hari ini. Saudara-saudara, dunia berkata, naiklah setinggi mungkin. Tetapi Yesus berkata, rendahkanlah dirimu untuk melayani. Dunia berkata, gunakan kuasamu untuk dirimu. Tetapi kerajaan Allah berkata, gunakanlah kuasa untuk membangun orang lain. Ketika kita merendahkan diri kita dan kita bersedia melayani, kita sedang mencerminkan hati Kristus kepada dunia. Dan melalui kehidupan seperti itulah gereja akan tetap relevan, berdampak, membawa dunia kepada keselamatan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa Tuhan menginginkan kami melayani sesama kami. Ketika kami telah diselamatkan, ketika kami telah dipulihkan, ketika kami telah mengerti akan bagaimana menjadi manusia rohani yang baru, yang menjadi perubahan-perubahan yang baru dalam kehidupan kami. Akhirnya itu bukan hanya untuk diri kami sendiri saja. Namun seringkali kami juga merasa kami tidak mampu, kami rendah, kami tidak punya keterampilan, kami tidak punya pengetahuan. Kami kadang-kadang rendah diri Tuhan. Namun kami percaya ketika kami mau dan kami taat, maka Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan menolong kami, membukakan jalan buat kami untuk mulai melihat pelayanan yang Tuhan berikan. Biar kami boleh merindukan juga mau bertumbuh dalam gereja, mau menjadi bagian sel dalam gereja. Kami bergabung dalam life group, sehingga kami bisa semakin mengenal diri kami. Kami butuh orang lain, kami butuh rekan-rekan seiman untuk bertumbuh, untuk semakin dibentuk, untuk semakin menjadi dewasa rohani. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami boleh berkomitmen setelah kami mendengarkan firman-Mu ini, kami akan datang kepada gereja untuk mulai mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.